Konon kabarnya bahwa Sigindo Batinting, Sigindo Balak, dan Sigindo Elok Misai yang menjadi raja di wilayah Kerinci Rendah adalah berasal dari kota Damasraya. Pada masa pemerintahan Raja Melayu, Suwarna Bumi yang bernama Srima Trailokia Raja Mauli Busana Mawar Dewa dimulai sejak tahun 1178 sampai 1275 Masehi, dan kerajaan berpusat di situs sejarah Candi Moro Jambi. Di akhir pemerintahannya terjadi suatu peristiwa yang tercatat dalam sejarah Melayu Jambi. Peristiwa itu terkenal dengan nama Pamalayu atau Ekspedisi Pamalayu. Oleh Raja Prabu Kartanegara Kerajaan Singosari Jawa. Kerajaan Singosari ini menyerang Kerajaan Melayu Jambi karena dua alasan. Pertama, Kerajaan Melayu saat itu sangat pesat perkembangan agama Buddha dan telah berdiri perguruan tinggi Buddha di Candi Moro Jambi, dan berdatangan para mahasiswa Buddha dari mancanegara, terutama dari negeri Cina. Kedua, di Kerajaan Melayu Jambi sangat pesat perdagangan antar negara dengan pusat perdagangan di Pelabuhan Ujung Jabung. Maka dengan alasan itulah Prabu Kartanegara memerintahkan panglima perangnya yang bernama Mahesa Kebo Anabrang untuk membawa ribuan tentara Singosari menyerang Kerajaan Melayu, dan daerah Kerajaan Melayu dapat dikuasai dan didudukinya selama 19 tahun, mulai tahun 1275 sampai 1294 Masehi. Dan selama pendudukan tersebut, banyak di antara tentara Singosari Jawa itu kawin dengan gadis-gadis dari Kerajaan Melayu, baik atas dasar suka sama suka atau karena takut dan terpaksa. Dan tidak jarang pula gadis cantik di desa atau di kota yang tidak mau kawin dengan tentara Singosari, lalu diperkosa atau diculik secara diam-diam oleh tentara, karena mereka takut pada Panglima Mahesa Kebo Anabrang, karena antara Kerajaan Melayu dan Kerajaan Jawa telah menjalin persahabatan. Sejak mulai kedatangannya, tidak disambut dengan peperangan, tetapi dengan cara persahabatan yang baik. Dan selama 19 tahun itu tidak ada kota atau desa di sepanjang aliran sungai-sungai di wilayah Melayu, mulai dari Ujung Jabung, Jambi Hilir, terus ke Jambi Hulu, Jambi Pucuk, dan terus ke daerah Sumatera Barat yang tidak diduduki oleh tentara Singosari. Oleh karena itu banyak orang tua yang punya anak gadis atau janda merasa takut dan cemas, takut diculik, diperkosa diam-diam oleh tentara yang dianggap penjajah oleh rakyat di desa-desa. Sehingga timbul niat orang-orang punya anak gadis untuk mengungsikan anak gadis mereka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika itulah di kota Damasraya hidup seorang hulu balang sakti yang konon kabarnya dari keturunan Raja Melayu. Mempunyai 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan seorang perempuan. Anak itu adalah tertua laki-laki bernama Batinting, yang kedua perempuan dan masih gadis bernama Putih Kecik Cindai Alus, dan yang ketiga laki-laki bernama Ali Bisai. Adapun Putih Kecik Cindai Alus di saat itu sudah bertunangan dengan keponakan ayahnya sendiri yang bernama Tuanku Berhalo atau Tuanku Gilo, dan sudah direncanakan perkawinannya dengan Lek Besar, tapi tertunda karena negeri diduduki tentara Jawa Singosari dan negeri sedang dalam suasana perang. Semua rakyat diliputi rasa takut dan cemas yang entah apabila akan berakhir. Dan lebih dari itu, pada suatu hari datang salah seorang komandan tentara Singosari melamar Putih Kecik Cindai Alus, anak hulu balang sakti. Padahal ia sudah bertunangan, yang menurut hukum adat Melayu adalah larang pantang melamar orang yang sudah bertunangan. Tapi komandan tentara Singosari ini tidak mau tahu dengan hukum adat Melayu. Ia menginginkan Putih Kecik Cindai Alus untuk istrinya. Telah lama ia memperhatikan akan kecantikan anak gadis hulu balang sakti tersebut. Maka lamaran itu ditolak oleh hulu balang sakti. Rupanya komandan tentara Singosari ini tersinggung, lalu ia mengancam akan membunuh semua anak hulu balang sakti dan akan menculik Putih Kecik Cindai Alus. Lalu timbul rasa takut di hati hulu balang sakti, dan semua keluarganya berkumpul dan bermusyawarah untuk mencari jalan yang terbaik, dan diputuskan agar semua anak hulu balang sakti
harus mengungsi jauh-jauh dari kota Damasraya dan harus sembunyi hingga tak seorang pun ada yang mengetahuinya. Maka pada suatu malam yang telah direncanakan oleh Hulu Balang Sakti, dimasukkannya anaknya Putih Kecik Cindai Alus ke dalam betung seruas. Betung keramat betung sakti, betung yang sudah diisi dengan jampi dan mantra. Dan betung seruas itu setelah ditutup seperti betung yang tidak pernah dibuka, buku pembatas atas dan bawah, lalu dibawa lari dari kota Damasraya oleh anaknya Batinting dan Ali Bisai. Dan saat itu pula Hulu Balang Sakti memberikan barang pusaka kepada ketiga anaknya itu, yaitu Rencong Sitiawa untuk Batinting, Kulok Kati Bagumba Emas untuk Putih Kecik Cindai Alus, dan Sumpit Gading Bedama Ipuh untuk Ali Bisai. Dan setelah itu berjalanlah Batinting dengan Ali Bisai menuju arah selatan dari kota Damasraya. Berjalan siang dan malam, habis hari berganti siang, habis siang berganti malam. Berjalan terus tanpa berhenti, di mana letih melepas penat, lalu berjalan lagi. Di mana ngantuk, di situ tidur. Bila terjaga, berjalan lagi. Sehingga tak ada gunung yang tinggi, tak ada lurah yang dalam, tak ada ngarai yang terjal. Semuanya dilalui tanpa berhenti siang dan malam, untuk mencari tempat yang aman di dalam rimba, untuk mengamankan betung seruas yang berisi Putih Kecik Cindai Alus, takut diculik oleh tentara Singosari. Dan entah telah berapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, berjalan di dalam hutan dan sungai besar dan kecil telah diseberangi untuk mencari tempat sembunyi yang baik, sesuai dengan petunjuk ayahnya Hulu Balang Sakti. Akhirnya sampailah mereka berdua di sebuah tempat yang tinggi, dan di tempat itu Batinting dan Ali Bisai merasa nyaman. Maka di bawah sebatang pohon kasri yang besar ditanamnyalah betung seruas itu. Lalu mereka berdua pergi jauh dari tempat itu, tapi mereka datang melihatnya dalam sempit sko. Nan 3 hari, apakah betung itu aman? Lalu mereka pergi jauh lagi dari tempat itu. Kemudian dalam lapang sko 7 hari, mereka lihat kembali apakah aman betung seruas itu. Dan dirasa aman, lalu mereka menjauh lagi. Dan dalam lungkang sko 2 kali 7 hari, mereka datang melihatnya lagi, dan ternyata aman. Lalu mereka pergi lagi, dan sebelum pergi mereka berdua memanjatkan doa agar selamat Putih Kecik Cindai Alus, dan memekik ke bumi dan langit bahwa mereka akan menjaga Putih Kecik Cindai Alus seperti pesan ayahnya. Dan setelah betung seruas yang berisi Putih Kecik Cindai Alus dirasa aman ditanam di bawah rindang pohon kasri yang besar, maka mereka berdua lalu berjalan ke arah barat. Dari betung yang ditanam itu, mereka lari mencari tempat bersembunyi yang aman dan untuk menghilangkan jejak dari kejaran tentara Singosari. Akhirnya, sampailah mereka berdua di jerangkang tinggi Pulau Sangkar. Dan beberapa tahun di tempat itu, mereka diangkat oleh masyarakat menjadi raja dengan gelar Sigindo. Maka memerintahlah Sigindo Batinting dan Sigindo Ali Bisai di jerangkang tinggi Pulau Sangkar. Adapun betung seruas yang ditanam di bawah rindang pohon kasri oleh Batinting dan Ali Bisai, beberapa tahun kemudian dengan takdir Allah yang Maha Kuasa, sesuai dengan firman-Nya, bila Allah menghendaki sesuatu, jadilah, maka terjadilah. Rupanya betung itu hidup dan tumbuh dengan suburnya, sehingga berumpun besar. Tapi aneh dan ajaib kekuasaan Allah itu, bahwa di tengah rumpun bambu, betung itu di malam hari timbul cahaya yang terang, benderang, dengan berbagai warna yang gemerlapan, sehingga membuat para penduduk di sekitar tempat itu berdatangan melihat terangnya cahaya dari rumpun bambu betung tersebut. Semuanya keheranan dan tercengang-cengang. Dan di tempat itu adalah daerah Serampu atau Serampas, oleh karena semua orang heran dan ingin tahu apa sebenarnya cahaya itu. Maka di sekitar tempat itu dibuatlah gelanggang untuk keramaian, agar orang banyak berdatangan di tempat itu. Keramaian yang disengaja dibuat oleh anak negeri, diundang warga negeri yang ada di dalam daerah itu, dan juga ke daerah lain yang masih memungkinkan. Maka itu alat bunyi-bunyian seperti gong, kecapi, serunai, rebab, suling, gendang, tabuhan, dan alat bunyian-bunyian lainnya tidak pernah sunyi di tempat itu. Diikuti oleh sorak-sorai orang menyabung ayam dari para juara-juara, bertimbun taruhan, berpekik bunyi suara orang menghimbau tuah dari ayamnya masing-masing. Semua itu diadakan adalah dalam rangka mencari orang yang dapat mengetahui apa sebenarnya yang bercahaya di tengah rumpun betung tersebut. Dan telah banyak orang-orang yang datang.
Ada jenang, ada pendekar, ada saudagar, ada rajo dari mana-mana. Namun tak seorang juga yang dapat memastikan cahaya apa yang timbul dari rumpun betung itu. Hal ini berjalan waktu berbulan-bulan, tak bertemu juga orang yang tahu. Pemirsa Andalas Channel yang budiman, cerita Putih Kecik Cindai Alus akan kami lanjutkan pada episode Sigi No Batinting Pulau Sangkar.